terlalu lama kamu tidak bayar hutang. Kalau tidak sanggup bayar hutang, tidak usah berhutang. Nah, ini bodohnya di sini ya. Kalau tidak sanggup bayar hutang, tidak usah berhutang. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya Robbal Alamin. Di video kali ini saya ingin membawakan tema ya, yaitu ancaman dari DC pinjol atau bisa dikatakan teror dari DC pinjol yang sangat tidak manusiawi ya. Namun sebelum kita lanjut ya ke pembahasannya, ada baiknya buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan kalian sudah mensupport saya dengan cara mensubscribe channel ini dan juga menekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru jika saya mengupload video-video di channel ini. Dan jangan lupa juga untuk menonton videonya sampai habis agar kalian tidak gagal paham. Nah, baru aja saya ini mendapatkan WhatsApp terusan dari saudara kita ya, yang katanya dicaci maki oleh pihak pinjol ya. Itu pinjol legal, cuman di sini pintarnya si pinjol ini tidak menyebutkan nama aplikasi pinjolnya. Namun saudara kita ini ada galbay di 4 aplikasi ya teman-teman ya, yaitu di Akulaku, Kredit Pintar, Easy Cash, dan Ada Kami ya. Entah yang mana yang melakukan pengancaman seperti ini, entah yang mana yang melakukan pelecehan seperti ini, karena nanti kalian bisa menyimpulkan kalau kalian nanti saya bacakan isi WhatsApp daripada DC pinjol dan saya nanti akan tampilkan di layar ya teman-teman ya. Kalian bisa menyimpulkan, karena kalau menurut saya itu adalah suatu bentuk ancaman, pelecehan, dan juga ya termasuk teror teman-temanku semua ya. Sungguh miris, saya membacanya aja sampai miris ya. Kok bisa ya itu dilakukan oleh pinjol legal OJK? Jadi saya itu menanyakan kembali kepada beliaunya, apakah Anda atau antumnya itu galbaynya di pinjol legal atau ilegal? Dia bilang, saya bang tidak ada ambil di pinjol ilegal. Katanya dia cuma ambil di pinjol legal OJK yang saya sebutkan tadi, Akulaku ya, Kredit Pintar, Easy Cash, dan Ada Kami. Katanya ada 4 itu aja bang. Nah, di antara keempat pinjol ini, itu semua kan legal dan termasuk pinjol-pinjol legal yang besar ya teman-teman ya. Ya entah mereka itu sengaja memberikan perintah kepada DC-DC-nya untuk melakukan pelecehan seperti itu, atau memang pinjolnya itu tidak tahu. Ini cuma inisiatif dari pihak DC-nya agar uang daripada pinjol itu kembali. Tapi apapun itu alasannya, harusnya mereka itu bertanggung jawab ya. Entah dari salah satu dari 4 pinjol ini yang mempunyai debt collector seperti itu ya, harusnya bertanggung jawab ya, dengan kata-kata yang kasar. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian mendapatkan teror seperti ini, kalian itu tidak usah bayar lagi. Saya pun tidak mau membayar apabila mendapatkan teror seperti ini. Nah, seperti apakah terornya ya atau pelecehannya dari pihak pinjol ini teman-teman? Kalian bisa lihat di layar kalian ya. Sekalian saya bacakan juga. Baik, saya bacakan ya. Kalian bisa lihat di sini. Bayar hutangmu, woi. Nah, ini sudah menggunakan woi, bukan namanya lagi. Sudah terlalu lama kamu tidak bayar hutang. Kalau tidak sanggup bayar hutang, tidak usah berhutang. Nah, ini bodohnya di sini ya. Kalau tidak sanggup bayar hutang, tidak usah berhutang. Nah, justru karena orang itu berhutang ya, karena tidak punya uang ya teman-teman ya. Kalau tidak sanggup bayar, tidak usah berhutang katanya ya. Kita kan berhutang itu karena kita tidak memiliki uang ya. Jual ginjalmu aja, wah ngeri betul ya. Jual ginjal ini termasuk bentuk pelecehan, atau jual diri kalau kamu tidak punya uang. Nah, ini kurang ajarnya di sini ya teman-teman ya. Ini juga pintarnya pinjol ini tidak menyebutkan pinjolnya. Atau jual apa mana tadi?
atau jual diri kamu kalau tidak punya uang. Jangan maunya merampok uang pinjol aja, dasar maling pinjol loh, katanya. Bayar woi, atau nanti saya datang bersama pengacara kami kami ini berizin OJK. Nah, ini sudah bentuk pengancaman ya. Ada pelecehannya, ada pengancamannya, kalian bisa lihat tadi uh, dari kata-katanya. Nah, kalau misalkan mereka itu mau datang ya teman-temanku semua ya, persilahkan aja. Kalau kalian mendapatkan WhatsApp seperti ini dan mereka bilang mau datang, silahkan aja. Kamu simpen baik-baik ini chatnya ya buat saudaraku yang bertanya kemarin atas ancaman ini. Kamu simpen baik-baik chat itu. Nanti itu buat kita laporkan ke OJK. Dan saya jamin 100% orang itu tidak akan datang. DC lapangannya ataupun yang dia maksud pengacaranya itu tidak bakalan datang. Karena dia paham, dia tahu, dia itu melanggar hukum. Dia itu melanggar aturan daripada AFPI dan OJK, teman-temannya. Mereka sudah mengintimidasi namanya seperti itu. Ya, mereka itu tahu nggak bakalan datang. Kalau sudah kata-katanya sekejam itu, saya jamin itu tidak akan datang, teman-teman ya. Sebetulnya kita bisa simpulkan di sini, teman-teman. Pinjol mana yang bisa melakukan itu, ya? Karena ini pasti pinjol ini tidak ada di DC lapangannya ya, teman-teman ya. Yang di antara tadi Aku Laku, Kredit Pintar, Easy Cash, ada kami. Nah, ini dua ada DC lapangannya, dua juga tidak ada DC lapangannya. Kalian bisa simpulkan sendiri, tapi kita juga tidak bisa berburuk sangka ya teman-teman ya. Entah yang mana, entah yang jelas ada yang melakukannya. Tapi kalau biasanya melakukan pengancaman seperti ini, sempat juga bilang mau datang sama pengacara, padahal dia sudah tahu dirinya itu salah. Ini dilakukan oleh pinjol yang tidak punya DC lapangan ya teman-teman tentunya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pinjol yang punya DC lapangan melakukan itu. Cuman lokasi kalian itu tidak dijangkau oleh DC lapangan mereka ya teman-teman ya. Tapi kembali lagi apapun alasannya ada nggak ada DC lapangannya ya kalian itu tidak usah bayar lagi pinjol kalian apabila kalian diperlakukan seperti tadi itu teman-teman. Jujur saya baca awalnya itu sangat emosi sampai disuruh jual ginjal, jual diri ya. Itu kurang ajar itu teman-teman. Seperti itu ya. Sekarang logikanya aja. Apalagi yang membuat kalian pengen dan ingin mempunyai kewajiban bayar kalau sudah diperlakukan seperti itu ya. Kecuali pinjol itu baik-baik ke kita ya, menagihnya lembut ya. Saya yakin kebaikan dari pinjol itu kalian akan manfaatkan untuk kalian itu mengusahakan membayar hutang-hutang pinjol kalian. Ya karena memang sejatinya hutang itu haruslah dibayar ya teman-teman. Cuman cuman kalau kalian sudah diperlakukan seperti itu sampai disuruh jual ginjal, jual diri ya benar-benar katanya nggak usah minjol kalau misalkan nggak punya uang justru karena kita ini tidak punya uang makanya kita pinjam di pinjol. Buntu memang itu ya. Kita sambil ngopi teman-teman. Ini kalau saya walaupun saya emosi di sini saya sedikit agak santai ya. Walaupun saya dari pulang dari jualan ya teman-teman sambil ngopi bismillahirrahmanirrahim. Jadi apalagi yang kalian tunggu? Ya. Seharusnya kalian itu paham apa yang kalian mau harus lakukan ya kalau kalian itu mendapatkan seperti itu. Dan yang sebagai tadi ini yang dikhawatirkan oleh teman kita mendapat ancaman seperti tadi itu, dia itu khawatir kalau memang benar-benar DC pinjolnya itu akan datang beserta pengacara. Kalau saya malah suruh datang, ya, datang aja sama pengacara, ya, karena kita sudah ada pegangan tadi ini sudah ada unsur-unsur pelecehan ini, unsur pidana ada di dalamnya ini teman-teman ya. Jadi suruh aja datang kalau memang datang. Tapi sih kalau saya lihat daripada chatnya itu nggak bakalan berani datang karena kalian itu nggak usah mikir yang aneh-aneh. Sebetulnya DC-DC pinjol itu tahu kalau kelakuan mereka itu melanggar hukum, ya. Tapi memang mereka itu sengaja melakukan hal-hal tersebut demi untuk
mendapatkan uang dari kliennya itu biar uangnya kembali dan mereka itu dapat gaji teman-teman ya. Kalau uang dari kliennya, ya kliennya ya pihak-pihak pinjol itu teman-teman ya. Kalau uang dari kliennya nggak kembali, kan otomatis mereka tidak akan dapat bayaran ataupun bonusnya yang nggak seberapa itu, tapi mencaci makinya, dikenang dan menyakiti hati saudara-saudara kita yang gagal bayar pinjol ya. Jadi saya rasa itu tadi jawabannya ya saudaraku ya. Kalau misalkan mereka mau datang, bilang aja datang aja. Tapi pastikan kalian sudah simpen itu semua chatnya ya. Itu nanti bisa kita jadikan pegangan. Kalau misalkan memang benar-benar dia datang dan pengen apa menarik kalian ke pengadilan di kasus perdata ya, bukan pidana ya teman-teman ya, perdata, itu kita akan jadikan dalil, kita akan jadikan pegangan, dan itu kita akan jadikan bukti nantinya. Apa sih kenapa kita tuh nggak mau bayar. Tapi teman-temanku ya, itu cuman sangat kecil kemungkinannya, 0,1%. Karena mereka dari awal sudah melakukan pelanggaran. Jadi saya himbau buat saudara-saudaraku yang mendapatkan ancaman-ancaman yang tidak manusiawi atau baik itu lewat telepon maupun WhatsApp, silahkan kalian dokumentasikan buat pegangan kalian. Siapa tahu nantinya ada pola-pola terbaru dari pinjol, cara menagih terbaru atau mungkin datang, kalian itu bisa jadikan itu sebagai senjata kalian untuk melawan DC-DC pinjol itu dan melawan pinjol-pinjol beserta kroni-kroninya teman-teman ya. Di sini saya ajarkan kalian untuk waspada dan jangan menyepelekan segala sesuatunya walaupun itu kecil kemungkinannya ya teman-teman ya, karena kita sama-sama tidak tahu pola-pola seperti apa yang akan diterapkan oleh pihak-pihak pinjol ini. Tapi tidak usah khawatir, kalau misalkan saya ada mengetahui sesuatu, pasti akan saya kasih tahu kepada saudara-saudaraku semua ya teman-teman ya. Jadi kita kembali lagi ke pokok yang tadi, yang saudaraku bertanya, sampai tidak usah khawatir, Anda tidak usah khawatir, itu cuma sekedar ancaman. Saya jamin 99,9% itu tidak akan terjadi ya, seperti yang tadi saya tampilkan di layar ya, yang chat daripada DC pinjol ya. Mereka nggak bakalan datang ya. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.